Saat Xiao Chen selesai berbicara, semua tetua klan Su terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu kepada Kaisar Kuasi Kesempurnaan Puncak. Tuan Muda Xiao, jangan gegabah. Dia adalah darah campuran antara manusia dan iblis salju. Selain itu, ia juga memiliki garis keturunan Blood Demons, darah campuran dari 3 ras. Dia bukan Kaisar Kuasi Kesempurnaan biasa. Melihat Xiao Chen berperilaku ekstrim, kepala klan Su tidak bisa tidak memperingatkannya. Bahkan jika Xiao Chen berniat bertarung, dia harus bertahan dulu dan menunggu sampai dia menerima warisan Kaisar Guntur dan menjadi lebih kuat. Belum terlambat untuk bertarung. Di usia yang begitu muda, kamu sudah sangat sombong. Coba saya lihat bagaimana Anda akan mengusir saya, teriak Wang Feng dingin, dan udara tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Uap air di udara mengembun dan membeku, membentuk pedang es. Cahaya merah menyala di tubuh Wang Feng, melesat ke depan di tanah dan dengan cepat tiba di hadapan Xiao Chen. Ini adalah teknik gerakan bawaan dari setan darah, seni bayangan darah, yang membuat Wang Feng tampak seperti sedang berteleportasi. Wang Feng dengan ganas menusukkan pedang es ke titik fatal di dada Xiao Chen. Ketika pedang itu hanya berjarak sekitar 30 cm dari Xiao Chen, pedang itu tiba-tiba memanjang sekitar 12 cm. Teknik pedang ini adalah perwujudan dari keanehan. Sungguh aneh sekali. Pedang di tangan Wang Feng terbuat dari uap air yang membeku. Dia bisa mengendalikan panjangnya sesuka hati, membuat lawannya lengah. Bahkan jika lawan Wang Feng berhasil mengelak, lawannya masih akan kehilangan keseimbangan dan kehilangan inisiatif untuk beberapa waktu, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu lawan seperti itu, pengalaman bertempurnya yang kaya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mundur. Begitu Xiao Chen mundur, lawannya akan memanfaatkan momentum, mengambil kendali penuh atas ritmenya. Pedang tajam dan dingin yang menusuk tulang itu segera hanya berjarak 2 cm dari Xiao Chen. Kemudian, pedang itu tiba-tiba bertambah 2 cm lagi, menyentuh dadanya. Yang lebih penting adalah Wang Feng tidak berhenti bergerak. Teknik gerakan setan darah yang aneh menciptakan garis merah panjang di tanah, membiarkannya bergerak secepat kilat. Orang-orang klan Su ternganga, tidak menyangka Wang Feng sekuat itu, bertujuan untuk membunuh Xiao Chen saat dia menyerang. Dia begitu cepat sehingga pikiran mereka gagal mengimbanginya. 1, 2, 3. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pemandangan itu seakan membeku. Pedang Wang Feng jelas sudah menyentuh dada Xiao Chen, tapi tidak berlanjut lebih jauh. Apa yang sedang terjadi? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. 3 detik lebih dari cukup untuk membunuh seseorang 10 kali lipat. Namun, sepertinya tidak terjadi apa-apa pada Xiao Chen. Mungkin hanya Wang Feng, yang menghadapi Xiao Chen, yang mengetahui kebenarannya. 2 api berputar dengan cepat di mata Xiao Chen, 1 emas dan 1 putih. Solar True Flame dan Lunar True Flame menempel dekat permukaan tubuh Xiao Chen, memadatkan penghalang tak berbentuk terhadap gerakan pembunuhan aneh Wang Feng. Jika diperhatikan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa penghalang ini sebenarnya tidak berbentuk. 2 energi berbeda berputar bersamaan dengan nyala api di mata Xiao Chen, saling mengejar. Mundur, 3 detik telah berlalu, dan Wang Feng yang ganas masih belum bisa mendobrak tembok ini. Dia tahu bahwa kesempatannya telah hilang. Jadi, dia mengeksekusi Blood Shadow Art, mencoba mundur dengan cepat. Aku hanya menunggumu melakukan itu. Ketika Wang Feng mencabut pedangnya dan mundur, api asal dari api sejati matahari dan api sejati bulan di mata Xiao Chen, yang telah menyimpan kekuatan selama ini, dimuntahkan. Penghalang tak berbentuk itu segera berubah menjadi diagram api Taiji Yin-Yang. Yin-Yang, 4 divisi, 8 trigram, dan pemandangan lainnya muncul di sekitar diagram api Taiji Yin-Yang, bergegas maju ke arah pandangan Xiao Chen. Bang! Sosok Wang Feng, yang sudah menghilang setelah mengeksekusi seni bayangan darah, muncul, muntah darah dan terbang kembali, dipaksa keluar oleh diagram api Taiji Yin-Yang. Cahaya pedang yang cemerlang segera menyusul, menerangi tempat itu. Xiao Chen mengirimkan pembentukan hegemoni 1000 tahun, membangun kerajaan yang kuat yang bertahan selama 10.000 tahun. Kota demi kota muncul di belakang Xiao Chen, saat ia menghunus pedang harta karunnya. Berdiri di atas ibu kota kekaisaran, dia seperti seorang penguasa yang turun.
Suasananya yang mendominasi sebagai seorang raja melonjak menembus awan. Pukulan itu menimpa Wang Feng, yang merasa seperti dihancurkan oleh sebuah dinasti. Semua armor pelindungnya hancur, meninggalkan luka yang mengejutkan di tubuhnya. Pecahnya muncul di seluruh organ dalam Wang Feng, terus menyebar. Udara mendominasi seorang raja menekan dadanya, beban yang menyesakkan. Pembentukan hegemoni 1000 tahun, siapa yang berani bersaing memperebutkan puncak. Teknik bela diri mendalam tingkat medial. Wang Feng, yang tergeletak di tanah, berseru dengan rasa ngeri di wajahnya. Bukan karena dia belum pernah melihat teknik bela diri mendalam tingkat medial sebelumnya, namun, dia belum pernah melihat kaisar kuasi kesempurnaan hebat yang bisa mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial dengan begitu familiar. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan berkata dengan tidak sopan padanya, "Nyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Dan jangan jadikan aku sebagai alasanmu untuk berurusan dengan klan Su. Akulah yang melukai rakyatmu. Jika kamu tidak senang dengan itu, datanglah padaku. Jika saya mengetahui bahwa Anda melakukan sesuatu pada klan Su karena hal ini, untuk setiap anggota klan Su yang mati, saya akan membunuh 10 klan Wang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya." Wang Feng melihat penampilan tenang Xiao Chen. Untuk pertama kalinya, dia merasa dikalahkan di hadapan talenta muda yang luar biasa. Pada saat ini, meskipun Wang Feng masih mampu bertarung, setelah melihat Xiao Chen mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial tanpa terengah-engah atau memerah, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk terus bertarung. Wang Feng berusaha bangkit kembali, ingin membalas dengan ganas agar dia bisa menyelamatkan mukanya. Namun, ketika dia melihat niat dingin dan membunuh di mata Xiao Chen, itu mengejutkannya. Dia memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa jika dia mengatakan sesuatu, dia akan kesulitan untuk pergi setelahnya. Wang Feng menatap Xiao Chen dengan penuh kebencian sebelum berbalik untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika seseorang dapat melihat ekspresi Wang Feng setelah dia berbalik, orang akan dapat menebak bahwa masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Melihat Wang Feng pergi dalam keadaan yang menyedihkan, orang-orang klan Su agak tercengang. Wang Feng adalah seseorang yang dianggap sebagai salah satu dari mereka yang berada di puncak Pulau Api Terik. Namun, Xiao Chen mengalahkannya dalam 2 gerakan, meraih kemenangan yang jelas. Wang Feng bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan Muda Xiao, terima kasih banyak," kata kepala klan Su sambil memberi hormat. Kata-kata, "Jika kamu tidak senang dengan itu, datanglah padaku," membuatnya merasa sangat bersyukur ketika mendengarnya. Xiao Chen membalas hormatnya dengan menangkupkan tangan dan berkata, "Kamu terlalu sopan. Jika Kaisar bela diri setengah langkah dari klan Wang datang, Anda harus menghadapinya terlebih dahulu dan bertahan. Saya akan menghadapinya saat saya kembali." Tentu saja, Xiao Chen tidak percaya Wang Feng akan menelan rasa frustrasi ini. Wang Feng pasti akan meminta kepala klan Wang untuk membantunya membalas dendam. Kepala klan Su berkata, "Pergi saja. Tidak perlu terlalu khawatir tentang Kaisar bela diri setengah langkah dari klan Wang. Dia tidak akan berani main-main dengan santai." Xiao Chen melirik orang ini. Dia percaya bahwa perkataan pihak lain itu benar. Jika tidak, klan Su tidak akan bisa bertahan di pulau itu selama lebih dari 500 tahun meskipun jumlahnya menurun secara signifikan. Klan Su pasti masih memiliki beberapa kartu truf yang ditakuti oleh klan Wang, mungkin beberapa bantuan yang harus diberikan kepada Kaisar bela diri Su He. Xiao Chen memberi hormat lagi dan melayang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia menuju ke pegunungan tempat warisan Kaisar Guntur berada. "Saudara pertama, apakah menurutmu dia akan mampu menghentikan Kaisar bela diri setengah langkah klan Wang setelah dia keluar?" Beberapa orang dipenuhi dengan harapan ketika mereka melihat Xiao Chen pergi, tetapi beberapa merasa sangat gugup. Kepala klan Su menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Itu sulit untuk dikatakan. Menurutku masa muda ini benar-benar tak terduga. Mungkin kekuatan yang baru saja dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es." Puncak gunung es. Yang lain agak terpesona ketika mendengar ini. Mengalahkan Kaisar kuasi kesempurnaan hanyalah puncak gunung es. Seberapa kuat sebenarnya pemuda berpakaian putih ini? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen mendarat di depan dinding tebing yang tampak biasa di pegunungan terpencil. Setidaknya ada ratusan, bahkan ribuan, dinding tebing serupa di pegunungan ini.
Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Menggunakan geomansi untuk memeriksa hanya menggarisbawahi kewajarannya, tidak ada yang istimewa tentang itu. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi sambil memegang kunci ungu. Saat dia melihat sekeliling, dia berkata, inilah tempatnya. Xiao Chen melihat ke depan. Yang ada hanyalah tembok batu biasa. Jika Ao Jiao tidak mengatakan bahwa ini adalah pintu masuk ke warisan Kaisar Guntur, dia biasanya tidak akan melirik tembok ini. Yang kamu lihat hanyalah ilusi. Sangmu memasang formasi yang membingungkan di sini. Tanpa diduga, itu adalah formasi yang membingungkan. Hal ini menggelitik minat Xiao Chen. Formasi membingungkan macam apa ini? Tidak kusangka itu sangat indah. Bahkan dengan energi mentalnya yang kuat dalam bentuk energi sihir, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Lautan kesadaran Xiao Chen melonjak saat dia mengirimkan rasa spiritualnya. Pada akhirnya, dia masih tidak dapat mengambil apapun, dan tidak menemukan ada yang salah. Ao Jiao menutup mulutnya sambil tertawa, jangan buang energimu. Ini adalah formasi yang membingungkan dari zaman keabadian kuno. Sangmu berhasil memasangnya hanya karena dia memiliki satu bendera formasi. Merasa tercerahkan, Xiao Chen berhenti menyelidiki. Para penggarap abadi dari zaman abadi berspesialisasi dalam mengolah energi sihir. Sungguh bodoh jika bersaing dengan mereka, itu hanya akan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang, Ao Jiao kehilangan senyumannya, mengungkapkan ekspresi kesedihan dan kenangan. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang menyedihkan baginya. Sekarang Ao Jiao datang ke sini lagi setelah 5.000 tahun, dia tidak bisa tidak merindukan sangmu setelah melihat ini, dan merasa sedih. Ketika Xiao Chen memperhatikan raut wajahnya, dia menghiburnya, jangan terlalu sedih. Saya pasti akan menyelidiki penyebab kematian Kaisar Guntur. Goblok Xia, itulah hal yang aku khawatirkan, pikir Ao Jiao dalam hati sambil menatap Xiao Chen dengan ekspresi tak berdaya. Kemudian, dia mulai memecahkan formasi yang membingungkan itu. Saat Ao Jiao membentuk segel tangan yang dalam, tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya 7 warna melesat ke dinding batu. Dinding batu di depan keduanya menjadi semakin redup, menjadi kurang kokoh dan secara bertahap menjadi transparan. Saat dia selesai membuat segel tangan, dinding itu lenyap. Bendera formasi merah berkibar di tangan Ao Jiao. Lalu, dia menyerahkannya pada Xiao Chen. Xiao Chen bersukacita. Ini adalah bendera formasi yang sangat kuat. Baik itu melarikan diri atau menggunakannya untuk menghadapi musuh yang sulit, ini akan menjadi seperti benda suci. Jangan terlalu memikirkan hal ini. Saat sangmu memperoleh bendera formasi itu, bendera itu sudah bobrok. Dia nyaris tidak bisa menggunakannya. Mungkin saat ini sudah menjadi sampah. Saat Ao Jiao berbicara, bendera formasi perlahan-lahan runtuh di tangan Xiao Chen. Debunya terbawa angin dan menghilang. Xiao Chen mengusap hidungnya karena malu, menanggapi ini. Dia baru menyadari bahwa Ao Jiao sengaja menggodanya, jadi dia tidak bisa menahan senyum malu. Dinding batunya lenyap, dan pintu masuk ke warisan Kaisar Guntur menampakkan wujud aslinya. Muncul di hadapan Xiao Chen adalah serangkaian pintu batu tertutup rapat yang tampak sederhana dan murni. Ao Jiao melangkah maju dan memasukkan kunci ungu ke dalam lubang kunci. Setelah dia memutar kunci beberapa kali, pintu batu itu terbuka. Pintu masuk warisan Kaisar Guntur terbuka ke arah Xiao Chen. Dengan penuh antisipasi, Xiao Chen mengambil langkah besar ke depan. Dia langsung sampai di harta karun. Itu dipenuhi dengan harta karun, begitu banyak sehingga tampak mempesona. Sebagian besar adalah piala perang sangmu. Ada juga beberapa harta karun yang diperolehnya saat menjelajahi situs bersejarah serta pengalaman dan pengetahuan budidayanya sendiri. Biarkan saya berpikir di mana buah kematian yang Anda inginkan berada. Di sini agak berantakan. Saat Ao Jiao berjalan mengelilingi gudang harta karun, dia menjelaskan asal-usul berbagai harta karun warisan Kaisar Guntur serta mencoba mengingat lokasi buah kematian. Sudah terlalu lama, dia tidak ingat di mana itu. Namun, perhatian Xiao Chen saat ini tertuju pada pusat harta karun, pada kristal ungu di atas platform batu. Sekitar setengah ukuran kepala manusia, kristal ungu ini tampak terlalu indah, seperti berlian yang cemerlang. Lampu listrik yang gesit berenang di sekitar inti kristal. Cahaya itu tampak seperti hidup. Saat ia berubah bentuk, ia memancarkan cahaya ungu lembut, memabukkan siapapun yang melihatnya.
Hal ini terutama terjadi pada kultivator yang memiliki atribut petir seperti Xiao Chen. Dia benar-benar terpesona hanya dengan satu pandangan. Sangat menarik sehingga Xiao Chen tidak mendengar apa yang dikatakan Ao Jiao, melupakan tujuan utamanya datang ke warisan Kaisar Guntur ini, buah kematian. Xiao Chen bertanya dengan agak tergesa-gesa, Ao Jiao kecil, lampu listrik apa di dalam kristal ungu itu? Ao Jiao, yang sedang mencari buah kematian kemana-mana, bertanya dengan agak marah ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen, apa yang kamu lihat? Apakah Anda mendengar satu kata pun dari apa yang saya katakan tadi? Xiao Chen tersenyum malu-malu dan bertanya, apa yang baru saja kamu katakan? Ao Jiao tidak bisa menahan perasaan marahnya. Saat mereka masuk, dia membantu Xiao Chen mencari buah kematian. Pada akhirnya, setelah dia berbicara begitu banyak, dia bahkan tidak mendengar satu kata pun yang dia ucapkan. Melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Ao Jiao, dia segera meminta maaf. Mau bagaimana lagi? Kristal ungu misterius ini terlalu memikat. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan berakhir dalam keadaan di mana dia tidak menyadari apa yang dikatakan Ao Jiao. Kenyataannya, Xiao Chen memang cukup terkejut. Setelah mendapatkan barang-barang di gudang harta karun Gerbang Naga, dia tidak berharap banyak dari warisan Kaisar Guntur. Selanjutnya, Kaisar Guntur menggunakan pedang, sedangkan Xiao Chen menggunakan pedang. Sulit untuk mendapatkan bantuan nyata. Siapa yang bisa membayangkan bahwa saat Xiao Chen memasuki warisan Kaisar Guntur, dia akan terpesona dengan kristal ungu misterius ini. Ini adalah kristal Guntur bawaan. Ketika kehendak Guntur dipahami sepenuhnya dan menghilangkan hambatan dari sebuah wasiat, itu akan terwujud sebagai kristal jiwa. Itu akan mengeras dan menjadi kristal ungu. Ini adalah salah satu indikator yang mengukur kekuatan Kaisar bela diri. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Ketika jiwa pedang mencapai pemahaman 100%, itu akan membentuk domain sabre. Ketika kehendak Guntur terus meningkat, ia akan mengambil bentuk fisik, menjadi kristal Guntur bawaan. Kristal Guntur bawaan dan kehendak Guntur ekstrinsik adalah dua tingkat kedalaman yang sangat berbeda. Perbedaan dalam pengendalian energi yang disebabkan oleh petir seperti kesenjangan antara dewa dan manusia. Ao Jiao melanjutkan, apa yang kamu lihat adalah kristal Guntur bawaan sangmu. Itu sudah mencapai peringkat 4 dan telah membentuk jiwa Guntur di dalamnya. Dari harta karun di dalam warisan Kaisar Guntur, itu adalah yang paling biasa. Bagi Kaisar bela diri normal, kesulitan untuk sepenuhnya memperkuat atribut mereka adalah seperti naik ke surga. Selain itu, hal itu membutuhkan kemampuan pemahaman yang sangat tinggi dan pertemuan yang tidak disengaja. Memahami keinginan mereka untuk mencapai kesempurnaan tidak berarti bahwa seseorang dapat berhasil memantapkannya. Namun, sangmu tidak hanya meninggalkan kristal Guntur bawaan, tetapi juga kristal yang mencapai peringkat 4 dan memupuk jiwa Guntur. Nilainya bisa dengan mudah dibayangkan. Xiao Chen merasa bersemangat. Dia juga mengembangkan atribut petir. Terlebih lagi, keinginan Gunturnya telah mencapai kesempurnaan agung sejak lama. Dia bertanya, Ao Jiao, dengan kekuatanku saat ini, bisakah aku menyerap kristal Guntur bawaan yang ditinggalkan Kaisar Guntur? Ao Jiao tersenyum dan menjawab, tentu saja bisa. Kenapa lagi aku harus membawamu ke warisan Kaisar Guntur? Namun, saat ini Anda tidak dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Anda hanya akan dapat melakukannya setelah Anda maju ke Martial Emperor. Setelah mengatakan itu, Ao Jiao mengulurkan tangannya, dan kristal ungu yang indah meninggalkan platform batu dan terbang ke telapak tangannya. Bawa kristal Guntur bawaan ini ke dalam lautan kesadaranmu dan konsumsilah secara perlahan. Ingat, jangan terburu-buru. Jika tidak, jika meledak, dapat melukai pikiran Anda. Jika kerusakannya parah, kamu mungkin akan berubah menjadi idiot. Ao Jiao menyerahkan kristal Guntur bawaan kepada Xiao Chen dengan ekspresi serius. Setelah menghujaninya dengan peringatan, dia berkata, cobalah dulu. Saya akan terus mencari buah kematian. Sudah bertahun-tahun berlalu, jadi saya tidak ingat di mana ia ditempatkan. Ekspresi Xiao Chen berubah agak suram saat dia menerima kristal Guntur bawaan dari tangan Ao Jiao. Sulit membayangkan energi seperti Guntur yang memadat sepenuhnya. Ini benar-benar melampaui logika kehidupan sebelumnya, mengabaikan hukum fisika. Kristal Guntur bawaan ungu melayang dengan tenang di telapak tangan Xiao Chen. Tentu saja, hal yang lebih menarik adalah lampu listrik ungu yang gesit di dalam kristal. Menurut Ao Jiao,
Ini adalah jiwa petir. Hanya ketika kristal guntur bawaan mencapai peringkat 4 barulah ia memadatkan jiwa guntur. Kristal guntur bawaan yang berisi jiwa guntur jauh lebih tinggi daripada kristal tanpa jiwa guntur. Sekarang, Xiao Chen agak mengerti mengapa Kaisar Guntur segera pergi dan menantang penguasa Guntur ketika dia baru saja maju ke Kaisar bela diri berdaulat. Selanjutnya, Kaisar Guntur kalah hanya dengan satu gerakan. Logika tidak lagi berlaku pada orang sekuat itu. Xiao Chen tidak memikirkan hal ini untuk saat ini. Dia melihat sekeliling warisan Kaisar Guntur dan menemukan sajadah. Dia duduk bersila dan meletakkan tangannya di atas satu sama lain dengan kristal guntur bawaan di atasnya. Kehendak guntur di lautan kesadaran Xiao Chen tampaknya memiliki hubungan intim yang tak terlukiskan dengan kristal guntur bawaan. Tanpa dia perlu mengarahkannya, ia sudah ingin menyerap kristal guntur bawaan ke dalam lautan kesadaran. Kristal guntur bawaan itu seperti makanan lezat yang dihidangkan di hadapan kehendak guntur. Daripada memenuhi keinginan guntur, Xiao Chen perlu dengan sengaja menahan dorongannya untuk melahap, secara sistematis dan perlahan menyerap kristal guntur bawaan. Kristal ungu yang indah perlahan melayang. Ketika mencapai ketinggian yang sama dengan dahi Xiao Chen, hisapan kuat datang dari dahinya, meraih kristal guntur bawaan, dan dengan cepat menariknya ke lautan kesadaran. Di lautan kesadaran yang sangat luas, bentuk kehendak Xiao Chen, jimat petir ungu, tersebar menjadi banyak titik cahaya ungu dengan pemikiran darinya. Motif ungu, yang tampak seperti bintang di langit, mengelilingi kristal guntur bawaan seperti ngengat hingga nyala api. Mereka melonjak terus-menerus, menempel pada permukaan kristal. Banyaknya titik cahaya ungu seperti bayi yang baru lahir, menempel pada kristal dan menyerap energi dengan rakus. Seluruh proses menyerap kristal guntur bawaan berjalan dengan sangat alami, tidak memerlukan Xiao Chen untuk memberikan banyak arahan. Sepertinya itu adalah kemampuan bawaan. Ini menghemat banyak usahanya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengontrol penyerapan dan berhenti ketika dia mencapai kapasitasnya. Saat Xiao Chen menyerap energi dalam kristal guntur bawaan, kilau ungu dari pancaran listrik muncul di permukaan tubuhnya. Percikan listrik yang berderak menari-nari di udara seluruh gua. Dia bisa dengan jelas merasakan keinginan guntur yang sudah lama tidak berkembang, meningkat dengan cepat. Dalam beberapa saat, kendalinya atas kekuatan petir semakin menguat. Sulit untuk menahan diri, peningkatannya cukup membuat ketagihan, dan tidak mengetahui batas kemampuan seseorang dapat mengakibatkan ledakan. Untungnya, Xiao Chen bisa tetap tenang. Ketika dia merasa sudah cukup menyerap, dia segera memaksa titik cahaya ungu pada kristal guntur bawaan untuk menyebar. Berhenti membutuhkan tekad yang sangat besar. Kesulitan yang dihadapi adalah seperti membuat seorang pecandu berhenti menggunakan narkoba. Puci. Sebuah cahaya menyala di dahi Xiao Chen saat dia mengeluarkan kristal guntur bawaan ungu. Lalu, dia membuka matanya dan menarik napas panjang. Ketika dia melihat kristal guntur bawaan, dia menyadari bahwa kristal itu hanya menyusut sedikit. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, ia akan kesulitan melihat perubahan sekecil itu, dan gagal mendeteksi perbedaan apapun dari sebelumnya. Jadi, aku hanya menyerap sedikit saja. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kristal guntur bawaan dan bergumam pada dirinya sendiri, mari kita lihat seberapa kuat keinginan guntur sekarang. Sambil berpikir, bentuk kehendak guntur, jimat petir ungu, terbang keluar dari dahinya. Xiao Chen mengutak-atik jimat petir sambil memegangnya di tangannya. Selain mengandung energi yang lebih kuat, ada hal lain yang berbeda di dalamnya. Namun, dia tidak tahu persis apa itu. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Dia akhirnya menemukan apa yang berbeda. Jimat petir menjadi lebih realistis. Saat jimat petir ungu tergeletak di tangan Xiao Chen, itu tampak seperti jimat dan bukan bentuk kental dari kehendak guntur. Meskipun tidak sebanding dengan kristal guntur bawaan yang dipadatkan, peningkatan seperti itu masih terlihat jelas. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan antisipasi. Jika jimat petir ini dapat sepenuhnya kokoh di masa depan, apakah ia akan memiliki spiritualitas jimat petir di danau kabut yang menyesatkan, dan mencapai efek yang tidak terduga? Xiao Chen mengembalikan jimat petir ke lautan kesadarannya. Kemudian, dia berdiri dan merasakannya. Meskipun budidaya Xiao Chen tidak meningkat, peningkatan dalam keinginan gunturnya meningkatkan kecakapan tempurnya setidaknya 20%. Efek yang paling jelas adalah penguatan kekuatan jiwa pedang petir. Aku menemukannya. Tepat pada saat ini,
Ao Jiao menjerit gembira karena kejutan yang menyenangkan. Xiao Chen mengangkat alisnya dan dengan cepat bergegas. Seperti yang dia duga, dia berhasil menemukan buah kematian yang dia inginkan. Ini adalah buah mutasi yang telah tumbuh lama di Ditki. Dengan satu pandangan, keadaan kematiannya yang padat membuat seseorang menjadi sangat tidak nyaman. Selain ras hantu dan ras mayat, keduanya berspesialisasi dalam kondisi kematian, tidak ada orang lain yang menyukai aura ini. Itu benar-benar buah kematian. Namun, saat ini, ketika Xiao Chen melihat buah kematian asli ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Hehe, aku tidak berbohong padamu, kan? Saya sudah mengatakan bahwa itu ada di sini. Namun, saya tidak dapat membantu Anda dengan bunga kehidupan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk itu. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan buah kematian dan berkata, tidak perlu khawatir tentang itu. Selama ia belum punah, aku yakin bisa menemukannya di Laut Manusia Iblis. Bagaimana Xiao Chen menemukannya? Tentu saja, dia akan menggunakan sumber daya untuk menukarnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan dapat menemukannya jika dia menawarkan 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat nilainya untuk ditukar dengan itu. Bagaimanapun juga, meskipun bunga kehidupan ini sangat berharga, namun ia tidak berada pada level ramuan surgawi yang tiada bandingannya. Dengan buah kematian yang diamankan, Xiao Chen merasa jauh lebih santai dalam warisan Kaisar Guntur. Sekarang, dia berjalan-jalan. Ao Jiao menemaninya, berperan sebagai pemandu wisata gratis saat dia menjelaskan bagaimana Kaisar Guntur memperoleh setiap harta karun. Dia berbicara tentang apa yang terjadi kemudian dengan sangat rinci, sangat akrab dengan kejadian tersebut. Dari segi ukuran dan jumlah, harta karun di sini pastinya tidak sebesar atau sebanyak harta karun gerbang naga di Pulau Bintang Surgawi. Namun, nilainya tidak kalah. Harta karun dalam warisan Kaisar Guntur lebih indah, tidak biasa seperti koin astral hitam atau sumber daya umum dalam jumlah besar. Ini semua adalah harta karun rahasia, teknik bela diri, teknik budidaya, atau pil obat. Namun, Xiao Chen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Bahkan jika ada harta karun rahasia tingkat kaisar, dia tidak bisa menggunakannya. Dia tidak akan bisa menggunakannya semulus harta karun rahasia tingkat raja di tangannya. Xiao Chen lebih menghargai pengalaman budidaya Kaisar Guntur, yang merupakan catatan yang merinci budidayanya setelah ia mencapai Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri sudah berdiri di puncak dunia ini. Adapun informasi tentang Kaisar Bela Diri, baik itu kultivasi, teknik bela diri, atau kekuatan penghancurnya, orang lain akan kesulitan memahaminya tanpa mencapai ranah kultivasi dan memasuki lingkaran itu. Dengan pengalaman budidaya Kaisar Guntur, Xiao Chen akan mengintip seperti apa lingkaran Kaisar Bela Diri sebelumnya. Namun, tidak peduli betapa tidak tertariknya Xiao Chen, barang apapun di sini akan mendapatkan harga yang sangat mahal di lelang. Saat Xiao Chen berjalan berkeliling, dia mendengarkan penjelasan Ao Jiao. Kemudian, dia akan mengangguk dan menyapu benda itu ke dalam cincin semesta miliknya. Ini adalah seperangkat pedang harta karun yang dikenal sebagai 7 dosa mematikan. Secara individual, mereka adalah kebanggaan, iri hati, kemarahan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan nafsu. Semuanya adalah senjata ilahi. Saat itu, Sang Mu menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan tuan asli mereka dan mendapatkan set pedang ini. Tidak buruk. Dengan ketujuh senjata ilahi yang digabungkan, mereka mungkin sama kuatnya dengan senjata ilahi transenden. Itu adalah barang yang benar-benar bagus. Aku akan menyimpannya. Ini adalah Raja Ginseng Salju yang hidup selama 50.000 tahun. Hal ini dapat memungkinkan Kaisar Bela Diri untuk meningkatkan budidaya mereka senilai 100 tahun budidaya. Saat itu, Sang Mu mengambil ini dari depan sekelompok Kaisar Bela Diri berdaulat. Tidak disangka itu bahkan dapat meningkatkan budidaya Kaisar Bela Diri. Sungguh pantas menjadi Raja Ramuan. Aku akan menyimpannya. Ini adalah teknik bela diri mendalam tingkat medial. Sayangnya, ini adalah teknik pedang, jadi kamu tidak bisa mempelajarinya. Haha, hal ini tidak disayangkan. Ada lebih banyak orang di dunia yang menggunakan pedang daripada pedang. Harganya bisa sangat mahal. Aku akan menyimpannya. Medali ini sepertinya merupakan kenang-kenangan leluhur dari beberapa sekte peringkat 9. Saya tidak yakin apakah sekte ini masih ada atau tidak. Kenang-kenangan leluhur.
maka itu seharusnya bukan barang biasa. Aku akan menyimpannya. Ini adalah rumput pemikat jiwa. Ini adalah ramuan ilahi kelas atas untuk menyehatkan jiwa. Demikian pula, nilainya juga tinggi. Hehe, namun, Anda tidak bisa menyimpannya. Saya ingin ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat Ao Jiao menyelesaikan semua penjelasannya, tidak ada satupun harta karun yang tersisa di dalam gua. Xiao Chen sudah menempatkan semuanya di cincin semesta miliknya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan banyak barang sekarang, atau bahkan di masa depan, itu semua adalah barang yang bernilai untuk kota. Hanya satu dari mereka yang akan menghasilkan keuntungan yang tak terbayangkan. Semua harta warisan Kaisar Guntur adalah yang terbaik. Hilangnya salah satu dari mereka akan sangat disesalkan. Barang-barang dengan kegunaan praktis terbesar untuk Xiao Chen secara alami adalah kristal guntur bawaan dan buah kematian. Yang pertama memiliki energi yang hampir tak terbatas. Bahkan dia tidak tahu batasannya. Jika dia bisa menyelesaikan konsumsinya, seberapa kuat keinginan gunturnya. Mungkin dia bisa memperkuat keinginan gunturnya sebelum dia maju ke Kaisar Bela Diri, membentuk kristal guntur bawaannya sendiri. Adapun yang terakhir, kepraktisannya tidak perlu diragukan lagi, itu adalah salah satu dari dua item yang diperlukan untuk mengembangkan seni hidup dan mati. Ao Jiao melihat sekeliling gua yang kosong. Kemudian, dia menghela nafas tanpa berkata-kata. Mulai saat ini, tanda terbesar yang ditinggalkan Kaisar Guntur di dunia ini akan hilang. Xiao Chen, aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi, kata Ao Jiao. Xiao Chen menganggukkan kepalanya, menunjukkan dia mengerti. Ada pepatah yang mengatakan, saat melihat sesuatu, seseorang memikirkan orangnya. Setelah kembali ke tempat ini, Ao Jiao mau tidak mau memikirkan orang dan masalah masa lalu. Kristal guntur bawaan benar-benar mengejutkan Xiao Chen, dia perlu meluangkan waktu untuk mencernanya dengan baik juga. Sampai sekarang, sangat sulit bagi Xiao Chen untuk meningkatkan budidayanya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan tempurnya adalah sebuah proposisi yang sangat sulit. Kristal guntur bawaan Kaisar Guntur seperti batu bara di musim dingin bagi Xiao Chen. Saat Xiao Chen menyerap energi dalam kristal guntur bawaan, dia membiasakan dirinya dengan kekuatan jiwa pedang petir yang diperkuat. Jadi dia tidak bosan karena tidak melakukan apa-apa. 1 jam kemudian, Ao Jiao melemparkan kunci ke dalam gua dan menutup pintu yang berat, menyegel sepenuhnya sejarah Kaisar Guntur di balik pintu batu ini. Saat Xiao Chen membuka matanya, dia agak kehilangan kata-kata. Dia memikirkan saat dia bertemu Kaisar Guntur. Meski begitu, itu bukanlah pertemuan yang sebenarnya melainkan hanya tanda spiritual yang ditinggalkan Kaisar Guntur. Namun, melalui pertemuan yang satu ini, Xiao Chen tahu orang seperti apa Kaisar Guntur itu. Dia merasa kematian Kaisar Guntur sangat disayangkan. Xiao Chen bersumpah dalam hatinya untuk mengungkap misteri dan menemukan pembunuh Kaisar Guntur suatu hari nanti, untuk membunuh musuh yang bersembunyi begitu dalam di balik layar. Ao Jiao memulihkan ekspresinya yang biasa, tersenyum tipis. Di mana sekarang? Apakah kita akan langsung ke Asosiasi Pedagang Besar untuk mencari berita tentang bunga kehidupan, atau kita akan pergi ke klan Su dulu? Xiao Chen tidak ragu menjawab, ayo pergi ke Su klan dulu. Yang terbaik adalah menyelesaikan hal yang saya janjikan kepada mereka sesegera mungkin. Saya juga ingin tahu seberapa jauh kekuatan saya dari setengah langkah Kaisar Bela Diri. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wang Feng pasti akan memberitahu Kaisar Bela Diri setengah langkah klan Wang tentang pengalaman pahitnya di klan Su. Oleh karena itu, Xiao Chen secara khusus menginstruksikan klan Su untuk mencoba menunda atau berlarian jika Kaisar Bela Diri setengah langkah datang dan tidak berbenturan langsung. Mereka harus menunggu dia kembali untuk menangani hal ini. Kota klan Su juga dibangun di pegunungan luas yang tidak terlalu jauh dari warisan Kaisar Guntur. Tanpa harus menghabiskan terlalu banyak waktu, Xiao Chen bergegas kembali ke kediaman tuan kota. Begitu Xiao Chen mendarat, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada satupun penjaga di pintu masuk kediaman tuan kota. Papan nama kediaman raja kota juga dipecah menjadi 2. Aura pertarungan sengit masih melekat di udara. Ekspresi Xiao Chen berubah saat dia masuk dengan cepat. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kediaman tuan kota sudah sepi. Kadang-kadang, dia menemukan noda darah di tanah. Tanda-tanda pertempuran sangat jelas terlihat. Namun,
Pertarungan tampaknya tidak terlalu intens karena bangunan kediaman Tuan Kota masih relatif utuh. Setelah mencari di seluruh kediaman Tuan Kota, dia tidak melihat satu orang pun yang hidup. Namun, tidak ada mayat juga. Kelihatannya sangat aneh. Xiao Chen mengerutkan kening dan berpikir keras. Kehancuran di kediaman Tuan Kota tidak terlalu parah, yang berarti pertempuran tidak memakan waktu lama. Agar pihak lain dapat menyapu seluruh klan Su dengan kecepatan seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, Kaisar bela diri setengah langkah dari klan Wang secara pribadi mengambil tindakan. Selain itu, semua ahli puncak klan Wang seharusnya juga mengambil tindakan. Sepertinya aku mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya aku katakan. Saya harap saya tidak menimbulkan masalah besar. Sebelum Xiao Chen melepaskan Wang Feng, dia mengatakan bahwa untuk setiap anggota klan Su yang dibunuh klan Wang, dia akan membunuh 10 anggota klan Wang. Mungkin kata-kata ini membuat marah pihak lain. Dalam situasi di mana pihak lain tidak tahu siapa Xiao Chen, dia mungkin akan marah. Hal ini terutama terjadi pada ahli setengah langkah kaisar bela diri dari klan Wang. Jika dia mengira Xiao Chen adalah bocah nakal tanpa nama yang asal-usulnya tidak diketahui, dia mungkin akan bertindak ekstrim. Sebaiknya kamu tidak melakukan hal bodoh. Saya bukan orang yang suka bercanda. Ekspresi Xiao Chen berubah dingin ketika dia menatap kediaman Tuan Kota yang kosong. Setelah dia mengatakan itu dengan mata penuh niat membunuh, dia meninggalkan kediaman Tuan Kota dengan cepat. Dengan keributan sebesar itu, masyarakat awam di kota seharusnya mengetahui sesuatu. Sekarang, Xiao Chen hanya ingin tahu bagaimana keadaan anggota Suklan. Apakah mereka hidup atau mati? Xiao Chen dengan santai bertanya kepada seorang pejalan kaki di kota. Ketika orang yang lewat mendengar pertanyaan Xiao Chen, ekspresinya berubah drastis dan tampak berhati-hati. Kamu bertanya tentang Suklan. Bagaimana hubunganmu dengan mereka? Aku tidak punya hubungan keluarga dengan klan Su. Aku hanya akan mencari teman. Namun, saat aku pergi ke kediaman Raja Kota, aku mendapati tempat itu benar-benar kosong. Tolong bantu saya dan ceritakan apa yang terjadi. Ekspresi orang yang lewat itu membuat hati Xiao Chen tenggelam. Jadi dia mengeluarkan beberapa koin astral hitam dan menyerahkannya. Ekspresi orang yang lewat membaik setelah dia menerima koin astral hitam. Dia berkata, 2 hari yang lalu, kepala klan Wang klan tiba-tiba keluar dari budidaya tertutup. Dia memimpin semua elit klan Wang dan berjalan menuju kediaman Tuan Kota. Dengan kekuatan Kaisar bela diri setengah langkah, dia menyapu semua ahli klan Su dan membawa mereka semua ke kota api terik. Xiao Chen merasa agak curiga. Dia bertanya, karena klan Wang begitu kuat, mengapa mereka membiarkan klan Su terus ada di sini begitu lama dan tidak bergerak lebih cepat? Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Nenek moyang klan Su, Kaisar bela diri Su He, masih memiliki beberapa teman baik saat dia masih hidup. Meskipun klan Wang juga memiliki beberapa teman baik, mereka tidak berani membuat hal-hal yang terlalu tidak sedap dipandang. Jadi mereka hanya terus menekan klan Su, mencoba membuat mereka meninggalkan Pulau Api hangus atas kemauan mereka sendiri. Saya mendengar bahwa kali ini, klan Su mengundang seorang pembantu dan melukai penatua tertinggi klan Wang, membuat marah kepala klan-klan Wang. Jadi klan Wang berhenti memberi mereka wajah apapun. Xiao Chen menyuruh orang ini pergi dan berpikir keras. Klan Wang pindah 2 hari lalu. Itu terjadi ketika dia memasuki warisan Kaisar Guntur. Klan Wang benar-benar bertindak sangat cepat. Sepertinya Wang Feng tidak mengindahkan peringatan saya. Apakah dia benar-benar mengira aku hanyalah Kaisar Semu yang kesempurnaan agung? Sepertinya terkadang aku memang terlalu baik hati. Sebuah cahaya menyala saat Xiao Chen melayang ke udara. Kemudian, dia menuju Scorching Flame City, yang berada di tengah pulau. Dia membentangkan sayap kebebasannya dan mengeksekusi langkah naga guntur, terbang dengan kecepatan setinggi mungkin. Xiao Chen agak terkejut saat mengetahui bahwa dengan menguatnya keinginan guntur, kendali energi yang disebabkan oleh petir menjadi lebih lancar. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Xiao Chen melampaui batas 12 langkah sebelumnya. Sekarang, dia bisa mengambil 15 langkah dalam sekejap. Jika dia mengeksekusi Thunder Dragon Chop setelah 15 langkah, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Kejutan berlapis kejutan. Tidak hanya kecepatan langkah naga guntur yang meningkat tetapi kekuatan dari tebasan naga guntur juga meningkat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kota api terik.
Di alun-alun terbesar di kota, kepala klan Su, para tetua, dan murid-murid semuanya diikat dengan tali dan berlutut di alun-alun di depan mata banyak penggarap. Mereka semua terluka parah. Di samping setiap anggota klan Su yang berlutut ada anggota klan Wang yang memegang pedang besar. Hanya dengan satu perintah, semua anggota Su klan bisa dipenggal, mati tanpa mayat utuh. Kepala klan, Wang Feng, dan berbagai penggarap Wang klan berdiri di platform tinggi di alun-alun. Mereka semua memandang rendah kelompok anggota klan Su dari atas dengan dingin. Kepala klan, Wang Yang, duduk di tengah. Wajahnya yang sudah tua menunjukkan niat membunuh yang dingin. Dia tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, tetapi kekuatan yang mengalir dari dirinya menimbulkan ketakutan yang mendalam pada siapapun yang melihatnya. Dengan aura kaisar bela diri setengah langkah, Wang Yang secara alami menjadi pusat daya tarik hanya dengan duduk di sana. Wang Yang memandang kepala klan Su klan dan berkata, "Su Tianyun, kamu harusnya sangat jelas mengapa aku tidak pernah mengejar dan membunuh klan Su-mu selama ini. Bukannya saya, Wang Yang, tidak mampu. Nenek moyang Anda yang sudah meninggal masih memiliki pengaruh. Namun, jangan berpikir karena itu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu." Su Tianyun, kepala klan Su, tampak lelah, tubuhnya dipenuhi luka. Dia memohon, "Saya yang salah kali ini. Saya tidak meminta banyak. Bagaimana kalau Anda memberi junior Su klan saya cara untuk hidup? Lumpuhkan budidaya mereka dan biarkan mereka menjadi manusia biasa. Selama mereka masih hidup, itu sudah cukup." Wang Yang berkata dengan dingin, "Sekarang kamu tahu untuk memohon padaku. Bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Hanya saja kamu tidak menghargainya. Selain itu, Anda bahkan menyuruh seseorang melukai beberapa tetua Wang klan saya. Yang lebih berani adalah orang itu mengatakan bahwa untuk setiap anggota klan Su yang kita bunuh, dia akan membunuh 10 klan Wangku. Ini benar-benar konyol." Menjelang akhir, ekspresi Wang Yang berubah menjadi marah, dan dia tiba-tiba berdiri. Aura kuat kaisar bela diri setengah langkah langsung menyebar, menyebabkan para penggarap yang menonton mundur tanpa sadar. "Hari ini, aku akan membunuh seluruh Su klanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membalas dendam." Saat Wang Yang mengatakan ini, semua anggota klan Su yang berlutut mengubah ekspresi mereka, menunjukkan kengerian atas kematian mereka yang akan datang. Su Tianyun mengatupkan giginya, tapi dia tidak menunjukkan banyak kengerian di matanya, hanya ada sedikit penyesalan. Jatuhnya klan Su ke kondisi saat ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Dia hanyalah pemicunya. Su Tianyun seharusnya sudah melihat ini sejak lama. Bantuan dari leluhurnya tidak akan bertahan lama. Teh menjadi dingin setelah seseorang pergi. Tidak peduli betapa mulianya leluhurnya, dia kini hanyalah orang mati. Catatan TL, teh yang didinginkan setelah seseorang pergi mengacu pada kedangkalan hubungan antar manusia. Terlebih lagi, nenek moyang klan Su telah meninggal selama 500 tahun. Setelah sekian lama, hubungan masa lalu itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Namun, Su Tianyun belum melihatnya dengan jelas. Dia berpikir bahwa dengan perlahan-lahan menyeret keluar, sebuah peluang akan datang dari darah baru, memungkinkan klan Su untuk menjadi penguasa Pulau Api Terik lagi. Sayangnya, hari seperti itu tidak tiba. Sebaliknya, Su Tianyun melewatkan kesempatannya untuk pergi, mengakibatkan seluruh klannya ditangkap dan dibunuh sesuka hati oleh orang lain. Sebenarnya Su Tianyun tidak bisa disalahkan. Jika bukan karena berusaha memenuhi janji leluhurnya, dia tidak akan tetap tinggal di Pulau Api Hangus ini. Adapun kerinduan Su Tianyun agar klan menjadi faksi terkuat, dia jauh lebih acuh tentang hal itu daripada para tetua klan Su-nya. Mata kepala klan, Wang Yang, bersinar seperti lentera saat dia melihat sekeliling kemana-mana seolah dia sedang menunggu seseorang datang. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada seorang pun yang muncul. Jadi, Wang Yang menarik pandangannya dan memberi isyarat tangan, berkata, "Lakukan." Segera, semua anggota klan Wang di alun-alun di bawah mengangkat pedang Algojo mereka. Saat pedang ini mendarat, semua kepala anggota klan Su akan jatuh ke tanah. Banyak kultivator yang berdiri di sekitar menonton merasa mereka tidak tahan melihatnya. Siapa yang menyangka bahwa klan Su, yang dulunya besar dan perkasa, akan jatuh ke kondisi seperti ini saat ini. Pembunuhan Qi menyebar ke seluruh alun-alun, dan beberapa keturunan Su klan tidak bisa menahan tersedak dan mulai menangis. Dentang.
Tepat pada saat ini, dengungan pedang terdengar dari luar kota. Ketika gelombang suara tiba, mereka membawa niat pedang yang sangat kuat, menyebarkan awan tebal di langit. Sinar matahari tiba-tiba menjadi 2 kali lebih terang. Semua ahli pedang di seluruh alun-alun merasa bahwa mereka tidak dapat mempertahankan pedang mereka. Tak terkecuali para ahli pedang klan Wang yang siap mengeksekusi klan Su. Semua pedang ini bergetar hebat selaras dengan dengungan pedang ini. Lalu, akhirnya, mereka berjuang bebas dan terbang ke udara. Segala jenis pedang berkumpul di langit di atas alun-alun, berdengung dan bergetar, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Niat pedang yang kuat, orang yang datang harus memiliki jiwa pedang yang setidaknya 50% dipahami. Ini adalah ahli pedang yang luar biasa. Dengungan pedangnya dapat mengejutkan ribuan ahli pedang di alun-alun. Sungguh mencengangkan. Mungkinkah orang ini adalah ahli pedang misterius yang melukai beberapa tetua Wang Clan? Seketika, keributan besar terjadi di alun-alun. Semua orang melihat ke arah asal dengungan pedang, merasa sangat penasaran. Kepala klan Wang yang duduk di tengah platform tinggi menunjukkan kegembiraan, bukannya kejutan. Niat membunuh yang besar muncul di matanya. Suara mendesing. Seekor naga listrik ungu tiba dari cakrawala. Itu sangat cepat sehingga mata fisik tidak dapat menangkap gerakannya. Kemanapun ia melewatinya, niat pedang yang kuat menghancurkan semua pedang di udara menjadi bubuk. Saat naga listrik itu mendarat, ia berubah menjadi sosok putih yang memegang pedang. Jika ini bukan Xiao Chen, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Xiao Chen bertepuk tangan, dan pedang Qi yang tak terbatas dan tampak kacau bergerak di sekitar alun-alun, memotong tali yang mengikat anggota Su Clan. Aku telah mencarimu selama 2 hari tetapi tidak berhasil. Saya pikir Anda adalah seekor kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya, melarikan diri tanpa jejak setelah mendapatkan warisan Kaisar Guntur. Tanpa diduga, Anda berani tampil. Wang yang tersenyum tipis saat mengucapkan kata-kata yang mengejutkan Xiao Chen. Tidak disangka Wang yang juga tahu tentang warisan Kaisar Guntur dan bahkan mencoba memasang jebakan untuk Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen terkejut, dia tidak mengubah ekspresinya, tampak sangat misterius. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Serahkan warisan Kaisar Guntur, dan aku akan membiarkanmu hidup. Juga, aku bisa membiarkan kelompok sampah Su Clan ini hidup. Wang yang telah lama mendengar tentang warisan Kaisar Guntur. Bagaimanapun, Kaisar bela diri Su He tetap berada di Pulau Api Terik selama 5.000 tahun telah berlalu. Beberapa berita tentang hal itu pasti akan bocor. Sebagai penguasa Pulau Api Hangus, selama Wang yang menyelidikinya dengan serius, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk dan mengetahui kebenaran di baliknya. Namun, kabar yang diterima Wang yang adalah bahwa tidak mungkin memasuki warisan Kaisar Guntur kecuali orang tersebut benar-benar pewarisnya, bahkan jika seseorang mendapat kunci dari klan Su. Oleh karena itu, Wang yang tidak pernah mencoba mendapatkan kunci tersebut dengan paksa. Dia juga tidak menaruh banyak harapan pada warisan Kaisar Guntur. Pertama, potongan daging ini terlalu gemuk, dia takut hal itu terlalu berat untuk dia tangani. Kedua, tidak mudah untuk memasuki warisan Kaisar Guntur. Namun, melalui mata-matanya di kediaman tuan kota di kota tempat klan Su saat ini bermarkas, Wang yang kurang lebih sudah menebak identitas Xiao Chen. Karena harta warisan Kaisar Guntur telah diserahkan, tentu saja dia tidak boleh melewatkannya. Kasus terburuknya adalah dia harus memberikan harta karun tertinggi kepada faksi yang mendukungnya. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, mengesankan. Anda memasang jebakan besar untuk memikat saya. Apakah kamu pikir kamu bisa menanganiku? Senyuman mengejek muncul di wajah Wang Yang. Dia berkata, di Laut Manusia Iblis, tidak ada kekurangan jenius iblis dan talenta luar biasa yang bisa mengalahkan Kaisar bela diri setengah langkah sebagai Kaisar kuasi kesempurnaan. Namun, Anda adalah Kaisar kuasi kesempurnaan agung. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Saya harap Anda tidak membuat keputusan yang akan Anda sesali. Xiao Chen mengabaikan Wang Yang, pandangannya tertuju pada Wang Feng yang berdiri di samping Wang Yang. Melihat Xiao Chen menoleh, Wang Feng merasakan ketakutan dari lubuk hatinya saat dia mundur selangkah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dan mengutuk dalam hatinya, kepala klan ada di sini untuk melindungiku. Kenapa aku takut pada bocah ini? Apa yang kamu lihat? Mungkinkah kamu masih ingin membunuhku? Wang Feng mengutuk dengan berani. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh,
tidak perlu terburu-buru untuk mati. Ini belum giliranmu. Kaisar bela diri setengah langkah Wang Yang, apakah kamu berani melawanku? Xiao Chen melangkah maju dan menatap tajam ke arah Wang Yang. Jika dia ingin membunuh Wang Feng, dia harus membunuh Kaisar bela diri setengah langkah ini terlebih dahulu. Selama Kaisar bela diri Wang Yang setengah langkah meninggal, tak seorang pun di klan Wang akan mampu menahan 10 gerakan dari Xiao Chen. Xiao Chen berjubah putih menghadapi Kaisar bela diri setengah langkah yang tenang. Tanpa bersikap rendah hati atau sombong, dia mengeluarkan tantangannya. Kamu menantangku. Menarik, terimalah langkah dariku dulu. Wang Yang mengudara, jelas meremehkan Xiao Chen. Dia tidak secara resmi menerima tantangan Xiao Chen. Dia bahkan tidak repot-repot berdiri. Dia hanya melakukan serangan telapak tangan. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan ini, sebuah fenomena misterius terbentuk di belakang Wang Yang. Pilar api membumbung ke langit, langsung membakar separuh langit. Serangan telapak tangan ini menunjukkan kemauan api yang sangat kuat. Wang Yang benar-benar memenuhi garis keturunan iblis api tingkat tinggi. Saat angin palem menyapu ke depan, gelombang panas pun mengiringinya. Angin palem dan gelombang panas digabungkan menjadi tangan api besar tak berbentuk yang menekan seperti tumpukan batu penakluk surga. Wang Yang benar-benar sesuai dengan gelar penguasa terkuat di Pulau Api Terik. Serangan telapak tangannya sangat kuat. Aku penasaran, dari mana orang berjubah putih ini berasal. Dia berani menantang Kaisar bela diri setengah langkah sebagai Kaisar kuasi kesempurnaan agung. Dia pasti lelah hidup. Dia agak melebih-lebihkan dirinya sendiri. 10 talenta luar biasa dari Laut Manusia Iblis dapat menantang Kaisar bela diri setengah langkah karena mereka adalah Kaisar kuasi kesempurnaan. Pendekar pedang berjubah putih ini terlalu percaya diri. Sepertinya sejak zaman kuno, hanya sedikit yang bisa melampaui 2 tingkat kultivasi untuk menantang Kaisar bela diri setengah langkah. Setelah melihat kekuatan Wang Yang, kerumunan yang dipenuhi antisipasi terhadap Xiao Chen kini malah mendukung Wang Yang. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Saya harap Anda dapat terus bersikap seperti itu. Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Dia mendorong tanah dan melepaskan keinginan gunturnya, yang hampir mencapai puncak kesempurnaan. Seketika, awan guntur menutupi langit di belakang Xiao Chen, dan guntur yang dalam bergemuruh. Auranya yang luas dan megah seakan membanjiri langit Wang Yang yang terbakar. Ini masih belum cukup. Sambil berpikir, Xiao Chen mengeluarkan jiwa pedangnya yang 70% dipahami. Jiwa pedang dan kehendak guntur bergabung, membentuk jiwa pedang petir yang mematikan. Xiao Chen menjadi seperti senjata ilahi tajam yang terbakar dengan listrik. Saat serangan telapak tangan mendekat, dia menarik lunar shadow sabre miliknya. Cahaya pedang yang cemerlang ditembakkan, disertai dengan kilat yang membelah langit dan guntur yang menggema. Sambil berteriak, Xiao Chen mematahkan serangan telapak tangan Wang Yang yang menyala-nyala, yang memiliki aura luar biasa, dengan pedangnya. Dengan mudah dan santai, Xiao Chen tidak lebih lemah dari Wang Yang dalam hal aura. Xiao Chen menggunakan metode paling sederhana untuk secara diam-diam memberitahu semua orang di sini bahwa Wang Yang tidak memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapannya. Ini seperti tamparan keras di wajah Wang Yang. Xiao Chen berjubah putih tidak hanya memenuhi syarat untuk bertarung dengannya, tetapi dia juga dengan mudah mematahkan teknik bela diri yang digunakan Wang Yang untuk mengujinya. Membunuh. Karena ini adalah pertama kalinya Xiao Chen menghadapi Kaisar bela diri setengah langkah dengan benar, dia tidak menahan diri sama sekali, melepaskan keinginan kuatnya akan guntur dan jiwa pedang yang 70% dipahami. Dia menggunakan kehendak guntur kesempurnaan dan jiwa pedang yang 70%-nya dipahami bersama-sama dengan banyak hukum surgawi yang luas, padat, dan murni. Xiao Chen sama sekali tidak kalah dengan Wang Yang dalam hal kekuatan. Meskipun Wang Yang adalah Kaisar bela diri setengah langkah, Xiao Chen tidak lebih lemah. Saat Xiao Chen terbang, pendekatannya mengejutkan anggota klan Wang, mendorong mereka melarikan diri karena takut terjebak dalam gelombang kejut dari pertempuran besar. Gelombang ledakan dari api dan pedang Qi menyebar secara berantakan. Anggota klan Su yang diselamatkan dan para penggarap yang mengawasi semuanya dengan cepat menjauhkan diri, menjauh dari medan perang. Wang yang duduk tidak bisa lagi mempertahankan penampilannya yang tenang dan tidak terganggu ketika dia menghadapi Xiao Chen, yang menggunakan serangan pedang yang cemerlang dan mempesona untuk mematahkan angin telapak tangannya. Sepasang sarung tangan hitam yang terbuat dari bahan ilahi muncul di tangan Wang Yang. Lalu,
dia mengepalkan tangannya. Dia berteriak sambil berdiri dan melayangkan pukulan. Pukulan ini adalah jurus membunuh terbaik Wang Yang. Saat dia meninju, 18 pilar api menjulang ke langit seolah-olah akan menghancurkannya. Namun, pukulan yang menjadi harapan Wang Fang masih gagal mencapai keunggulan yang menekan. Xiao Chen mengeksekusi Thunder Dragon Chop, mengambil 12 langkah. Dengan setiap langkahnya, 1000 naga listrik ungu melesat dari bawah kakinya. Mereka memamerkan taringnya dan mengaum tanpa henti. Saat dia selesai mengambil 12 langkah, dia sudah mengumpulkan lebih dari 10.000 naga listrik. Pemandangan megah lebih dari 10.000 naga yang melonjak menekan Wang Yang dengan kuat. Adapun Wang Yang, dia sudah mengudara sejak awal, tidak mau berdiri. Ketika dia berdiri, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah meledak dengan momentum yang besar. Saat itu, dia sudah kehilangan inisiatif. Wang Yang harus membayar harga karena mengudara. Bang! Cahaya pedang dan cahaya tinju berbenturan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di bawah kaki keduanya, menyebar ke seluruh alun-alun dan menyebabkannya runtuh. Debu beterbangan kemana-mana saat semua bangunan di sekitar alun-alun langsung runtuh. Darah keluar dari sudut bibir Wang Yang. Serangan pedang tirani Xiao Chen menancapkannya jauh ke dalam tanah. Ekspresi ngeri melintas di mata Wang Yang ketika dia menemukan bahwa keuntungan terbesarnya atas Xiao Chen tidak ada gunanya. Wang Yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Chen, yang hanya seorang kaisar kuasi kesempurnaan agung, memiliki kehendak guntur kesempurnaan puncak, bahkan lebih kuat dari keinginannya sendiri. Selain itu, jiwa pedang Xiao Chen mencapai pemahaman 70%, yang sangat luar biasa, benar-benar tak terbayangkan. Tanpa memberi Wang Yang banyak waktu untuk mempertimbangkan, Xiao Chen mengambil keuntungan dari inisiatifnya dan mengirimkan perusahaan hegemoni 1000 tahun lainnya, untuk mendapatkan keunggulan. Sejumlah besar kota muncul saat Xiao Chen berdiri di atas ibu kota kekaisaran. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia menggunakan aura dominasinya sebagai raja untuk mewujudkan sebuah dinasti kuat yang telah bertahan selama 10.000 tahun tanpa jatuh. Dinasti dalam cahaya pedang membawa keberuntungan 1000 tahun. Ketika keinginan guntur Xiao Chen mencapai puncaknya, dia mendapatkan pemahaman baru tentang pembentukan hegemoni 1000 tahun ini. Setiap kali dia mengeksekusinya, dia meningkat dibandingkan sebelumnya. Dalam fenomena misterius yang tak ada habisnya, sosok demi sosok muncul di ibu kota kekaisaran. Mereka berlutut di tempat mereka berada dan berteriak dengan keras, "Kaisar kami, Raja Naga Azure. Panjang umur, panjang umur, panjang umur." Catatan TL, hidup, adalah padanan bahasa Inggris. Terjemahan literalnya adalah, 10.000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 10.000 tahun. Pada dasarnya, ini adalah ucapan kepada kaisar, berharap dia bisa hidup selama 10.000 tahun. Orang lain dari keluarga kerajaan akan mendapat sapaan serupa tetapi hanya 1000 tahun, bukan 10.000. Berlangsung untuk segala usia, dinasti ini tidak pernah jatuh. Hati raja selalu memiliki udara yang mendominasi. Apa yang dibawa oleh pedang ini adalah pikiran yang luhur, kebanggaan yang melebihi berbagai bakat, aura dominasi seorang raja. Ini menghasilkan aura yang mengejutkan dan menekan. Bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri setengah langkah, kamu harus berlutut di tanah. Serangan pedang mendominasi yang luar biasa ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Chen bisa meletus dengan teknik bela diri mendalam tingkat medial yang begitu menakjubkan. Sangat sulit bagi kaisar kuasi kesempurnaan agung untuk mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial sebagai gerakan membunuh. Namun, Xiao Chen tidak hanya bisa dengan akrab mengeksekusi teknik bela diri mendalam tingkat medial, tetapi dia bahkan menanamkan pemahamannya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah mencapai kesempurnaan kecil. Prestasi ini sungguh sulit dipercaya. Bakat dari pendekar berjubah putih ini begitu kuat, itu melampaui kemampuan seorang iblis jenius. Dengan serangan pedang ini, Wang Yang, yang sudah dirugikan, tidak lagi berpikir untuk bentrok. Sekarang, dia sepenuhnya fokus pada pertahanan. Dia memindahkan energi hukumnya yang sangat besar yang dihasilkan dari hukum surgawinya yang kuat. Angin bertiup ke segala arah. Karena terlalu banyak kekuatan dunia yang digerakkan, dunia mulai berputar di depan mata semua orang. Tentu saja dunia tidak benar-benar berputar. Hanya saja kekuatan dunia yang digerakkan terlalu besar sehingga menimbulkan ilusi dunia berputar.
Orang yang kuat dengan pikiran yang teguh akan mampu menembus ilusi ini dan melihat pemandangan sebenarnya. Dinding api tebal mengembun di belakang Wang Yang. Nyala api yang lebat berubah menjadi batu bata api ilahi yang realistis yang ditumpuk menjadi dinding yang sangat tebal dan padat. Cahaya terang bersinar di antara celah sempit di antara setiap potongan batu bata api ilahi. Wang Yang mengeluarkan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah tanpa hambatan. Dengan pertahanannya yang penuh kekuatan, tembok api ini hampir memotong ruang. Namun, hal itu sia-sia. Wang Yang sudah kehilangan inisiatif dan tidak memiliki momentum apapun. Dengan Xiao Chen yang melaksanakan pembentukan hegemoni 1000 tahun dan mewujudkan keberuntungan sebuah dinasti, langkah defensif Wang Yang tidak dapat menghalangi serangan pedang yang sangat kuat ini. Teriakan, panjang umur, bergema di mana-mana. Ketika pedang itu mendarat, pedang itu langsung memotong dinding bata api ilahi. Bisa, cahaya pedang membelah batu bata api ilahi, perlahan turun menuju Wang Yang. Wang Yang menunjukkan ketakutan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah Xiao Chen mengambil inisiatif, teknik bela diri mendalam tingkat medial Xiao Chen akan menjadi begitu mengerikan. Bang! Ketika pedang itu membelah dinding bata api ilahi menjadi dua, pedang itu menjatuhkan Wang Yang ke udara. Baju besi di sekitar dada Wang Yang pecah saat dia memuntahkan banyak darah. Ketika dia mendarat, rambutnya berserakan di mana-mana, membuatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya dalam 3 langkah singkat, Xiao Chen, yang memiliki inisiatif, menempatkan Wang Yang pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Ketiga gerakan ini juga memberi Xiao Chen peningkatan kepercayaan diri yang besar. Kini nampaknya kaisar bela diri setengah langkah yang tampaknya tak terkalahkan ternyata tidak seburuk yang dikatakan. Setidaknya, Wang Yang sebelum Xiao Chen ini biasa saja. Dia tidak menggunakan teknik bela diri mendalam tingkat medial, atau bahkan teknik bela diri mendalam dalam hal ini. Dia hanya mengandalkan kultivasinya yang kuat, tidak ada yang perlu ditakutkan bersamanya. Tentu saja, Xiao Chen tidak terlalu sombong. Untuk kaisar bela diri setengah langkah, selama dia tidak menderita kerusakan fatal, melukainya dengan parah akan sangat sulit. Pihak lain bukan hanya seorang kaisar semu yang telah menyatukan jiwanya dengan segel surgawinya tetapi juga berhasil selamat dari kesengsaraan besar akibat angin dan api. Orang seperti itu memiliki daya hidup yang kuat dan tangguh. Xiao Chen ingin menguji kecakapan tempurnya sendiri, untuk melihat di mana letak batasannya. Setelah Xiao Chen mengirim Wang Yang terbang dengan serangannya, dia tidak mengejar. Dia berhenti dan memandang dengan dingin ke depan. Kaisar bela diri setengah langkah, kamu hanya biasa saja. Hari ini, saya akan menghajar Anda sampai Anda yakin akan kekalahan Anda sendiri. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengatur napas. Kata-kata ini langsung mengejutkan semua orang. Pendekar pedang berjubah putih ini benar-benar sombong. Arogansi seperti itu, kekuatanmu memang sangat kuat, namun, itu masih jauh dari cukup untuk mengalahkanku seperti yang kamu inginkan. Bahkan kesengsaraan besar berupa angin dan api tidak dapat menghabisiku. Kamu pasti tidak akan bisa membunuhku. Wang Yang, yang rambutnya kini berserakan di mana-mana dan terbang tertiup angin seperti nyala api, terlihat sangat menyeramkan. Xiao Chen mengangkat pedangnya dan berdiri tegak. Dia membalas dengan acuh tak acuh, begitukah? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Membunuh. Setelah memberi kesempatan kepada pihak lain untuk beristirahat, Xiao Chen tidak ragu-ragu untuk mengeksekusi langkah naga guntur dan dengan cepat mulai bertarung dengan Wang Yang lagi. Sekarang, Wang Yang tidak lagi menahan apapun. Dia melepaskan energi hukumnya yang besar saat tangannya bergerak, mewujudkan api yang tak terbatas. Setiap pukulan dan serangan telapak tangan mengirimkan gelombang api besar, bahkan membakar langit. Xiao Chen mewujudkan pedang Dao sempurna dan armor pertempuran Azure Dragon miliknya. Dia menjadi satu dengan pedangnya dan memulai bentrokan hebat di tengah ribuan sambaran petir. Dengan Azure Dragon Battle Armor yang kuat, tubuh fisik Xiao Chen jauh melampaui lawannya. Dalam setiap bentrokan, Xiao Chen mengandalkan teknik pedangnya sendiri dan tubuh fisiknya yang kuat dan perlahan-lahan kembali unggul dalam pertempuran yang berlarut-larut. Dua sosok yang berkedip-kedip melintas di udara, bertukar gerakan tanpa jeda. Mereka bentrok hingga langit menjadi gelap. Dunia berputar saat mereka bertarung. Fenomena misterius yang mengerikan menyertai petir dan api, mengaburkan situasi di dalam.
Anggota Wang Clan yang awalnya percaya diri semuanya merasa sangat berkonflik saat mereka menatap pertempuran di langit. Namun, tidak ada yang bisa melihat apapun di tengah kekacauan itu, yang membuat anggota klan Wang semakin khawatir. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya api keluar dari fenomena misterius yang kacau itu, terbang ke kejauhan dengan kecepatan luar biasa seperti anak panah yang tajam. Cahaya api ini menghilang dari batas Scorching Flame Island dalam sekejap, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah penghindaran api terbang cahaya mengalir Wang Yang. Brengsek, Wang Yang benar-benar lari. Keterampilan melarikan diri Wang Yang tampaknya sangat terkenal. Ketika para penonton melihat nyala api secepat kilat itu, mereka mengenalinya dan agak terperangah. Pendekar pedang berjubah putih yang asal-usulnya tidak diketahui membuat takut penguasa Pulau Api Terik, Kaisar bela diri Wang Yang yang berada di tahap setengah langkah. Petir dan nyala api perlahan menghilang. Saat Xiao Chen menyaksikan setengah langkah Kaisar bela diri Wang Yang pergi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pihak lainnya adalah Kaisar bela diri setengah langkah. Jika pihak lain ingin pergi, mengingat kekuatan Xiao Chen saat ini, akan sulit memaksa pihak lain untuk tetap tinggal. Namun, hasil seperti itu sudah cukup mengejutkan banyak orang dimanapun. Kaisar kuasi kesempurnaan hebat menakuti Kaisar bela diri setengah langkah. Berita seperti itu mungkin akan menyebar ke seluruh laut manusia iblis bagian utara dengan sangat cepat. Anggota Wang Clan di bawah semuanya memucat. Mereka tidak mengira Wang Yang akan melarikan diri, meninggalkan mereka. Ketika mereka bereaksi terhadap hal ini, mereka semua berteriak dan berpencar ke segala arah. Xiao Chen melihat sekeliling dan menemukan Wang Feng. Niat membunuh muncul di matanya. Xiao Chen sudah mengatakannya dengan sangat jelas, bahwa jika ada masalah, segera datangi dia. Pada akhirnya, Wang Feng masih melibatkan seluruh suklan. Orang seperti itu harus dibunuh. Sosok Xiao Chen melintas. Dia tidak peduli dengan orang lain. Pertama, dia memblokir orang ini agar tidak berlari. Melihat Xiao Chen di depan mengejutkan Wang Feng, jadi dia berbalik dan lari. Namun, tidak peduli seberapa cepat Wang Feng berlari, bagaimana dia bisa lebih cepat dari Xiao Chen, yang langkah naga gunturnya telah mencapai kesempurnaan luar biasa. Seekor naga listrik melesat keluar dari bawah kaki Xiao Chen, dan Xiao Chen memblokirnya lagi. Hal ini berulang beberapa kali. Wang Feng hancur karena pelecehan ini, menjadi gila. Aku akan bertarung denganmu. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi, dingin tanpa berkata apa-apa. Seperti mesin tanpa emosi, dia menghunus pedangnya dengan tepat. Memegang pedang dao yang sempurna, dia mulai membantai pihak lain. Setelah 10 gerakan, Xiao Chen memenggal kepala Wang Feng, yang tidak bisa menghalanginya. Xiao Chen berbalik untuk melihat. Seluruh alun-alun telah berubah menjadi kekacauan. Para penggarap Wang Clan semuanya melarikan diri dengan cepat, hampir tidak meninggalkan jejak. Namun, setelah pertempuran ini, fondasi dan prestise Wang Clan hancur total. Jika mereka ingin membangun kembali, mereka harus mengalahkan Xiao Chen terlebih dahulu, tidak ada jalan lain. Namun, Wang Yang, yang sudah melarikan diri, mungkin akan kesulitan mengumpulkan keberanian untuk kembali. Sesampainya di hadapan kepala klan Su Tianyun, Xiao Chen menyerahkan beberapa pil obat untuk mengobati luka yang diperolehnya dari warisan Kaisar Guntur. Dia berkata, "Maaf, pada akhirnya aku tetap melibatkan kalian semua. Berikut adalah beberapa pil obat tingkat raja dengan kualitas terbaik. Mereka seharusnya dapat membantu Anda semua pulih dengan cepat dari luka Anda." Keturunan klan Su dan para tetua mereka semuanya terluka parah. Kalau tidak, orang lain tidak bisa mengikatnya dengan tali. Dengan pil obat Xiao Chen, pemulihannya akan mudah. Su Tianyun bertanya, "Anda memperoleh warisan Kaisar Guntur.